katakan apa kabarnya, kalian jawab luar biasa. Oke? Luar biasa. Luar biasa. Kalau bertanya apa kabarnya, luar biasa. Karena Yesusku luar biasa. Oke? Apa kabarnya? Luar biasa. Karena Yesusku luar biasa. Seperti itu dong. Ulang. Anak Gretchen itu gak ada yang loyo-loyo, guys. Jadi yang di rumah juga lagi nonton, tidak ada anak Gretchen yang loyo-loyo. Coba kalian perhatikan ini, coba. Gretchen, apa kabarnya? luar biasa karena Yesus luar biasa. Siapa yang siap memuji Tuhan? Kekuatan dan mazmurku yang bunuh batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang bunuh batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu nyata bagiku, firman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Baik, silakan duduk kembali. Sineru. Kita akan menunjukkan persembahan. Tapi sebelum itu kita akan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Kafia. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas berkat-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami Yesus. Tiba saatnya Tuhan bagi kami untuk mengumpulkan persembahan kami Yesus. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati persembahan kami Tuhan, agar dapat berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Akan pujian kita I Love You Jesus, oke? Yang di rumah tahu lagunya? Oke, kita nyanyikan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Kita akan mendengarkan berita. Berikut tugas yang melayani minggu ini dan minggu depan. Buat yang bertugas diwajibkan untuk mengikuti doa puasa yang dilakukan setiap hari Senin di Base Camp Gracion jam 3 sore. Sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan
karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Berikan kemuliaan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kekuatan yang Kau berikan kami dapat melalui setiap hari demi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan ada pada kami, memberkati kami Tuhan, agar kami setiap yang mendengarkan Tuhan Yesus dapat meresponi firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Yang saya mendengarkan firman Tuhan berkata amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya guys? Luar biasa. Karena Yesusku luar biasa. Amin. Narik kembar. Berharap berigas ya. Oke, ini ada komsel kita yang biasa rutin kita lakukan. Biarlah tidak mengurangi sukacita kita bersama Tuhan. Amin. Bersama kita di sini, teman-teman yang stay di sini juga, biar sukacita Tuhan Yesus semakin memberkati kita. Amin. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita ambil dari Matius 15. Kita buka, yang di rumah juga buka Matius 15 ayat 21. Matius 15 ayat 21. Sudah? Amin. 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 Yang ganteng-ganteng silakan membaca ayat 21. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ. Padamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Katakan wow. Wow. Kalau kita berada di posisi ibu ini, apa yang akan kita lakukan? Amazing. Sangat menggugah iman ya. Oke. Kita lihat ya, di sini Tuhan di bacaan ini, di ayat ini Tuhan itu sedang menyingkir katanya, dari Tirus ke Sidon. Kenapa sih Tuhan menyingkir? Karena banyak orang berkerumun gitu untuk datang sama Tuhan. Padahal Tuhan itu ingin merahasiakan keberadaannya, tapi kemana Yesus pergi banyak orang selalu berkerumun. Makanya Tuhan tuh sedang menyingkir dari daerah Tirus ke Sidon. Nah, di sini dia tiba-tiba seorang perempuan Kanaan itu datang. Nah, perempuan Kanaan itu kalau dari orang Yahudi itu kayak golongan kafir gitu ya. Nah, gitulah. Kalau Kanaan itu berarti dia tuh golongan kafirnya waktu zaman Yahudi. Jadi perempuan Kanaan tiba-tiba datang, dia berkata pada ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi dia ini tiba-tiba datang menghampiri Tuhan gitu. Nah, di sini kita bikin temanya adalah ujian iman, gitu ya. Oke, jadi kisah ini sangat menarik ya, mengingat perempuan ini tadi orang Kanaan yang pada zaman Yahudi dulu ada orang kafir. Nah, seperti anggapannya tidak percayalah dengan Tuhan seperti itu. Nah, terus tiba-tiba dia datang mengatakan bahwa anak perempuannya kerasukan setan. Kita lihat di sini apa yang dialami oleh seorang perempuan Kanaan ini. Ujian iman apa yang dialaminya? Oke, kita lihat di ayat 23. Apa yang dilakukan Tuhan? Ayat 23, bacakan Sion. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Oke. Di saat kalau kita berada di posisi seorang perempuan Kanaan ini, saat kita mengharapkan gitu ya. Di saat kita mengharapkan seseorang yang kita minta pertolongannya, saat kita harapkan dia mau menolong kita, tiba-tiba orang itu terdiam, tidak menggubris. Di sini Yesus diam. Yesus hanya diam, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Dia hanya terdiam. Nah, di sini kita bisa lihat perempuan Kanaan ini datang dengan harapan yang besar bahwa Tuhan Yesus mau menolong gitu. Tapi ternyata Tuhan cuma diam. Hanya terdiam saja. Nah, di sini kita bisa ngeliat kalau biasa kita juga sering seperti ini ya.
Kita sering berbicara sama Tuhan, kita teriak-teriak sama Tuhan, kita seperti nangis-nangis berdoa, tapi kok kayak Tuhan diam gitu. Kok Tuhan diam, kok Tuhan gak jawab. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan cuma diam gitu. Tidak mau mendengarkan. Seperti Tuhan itu tidak ada menjawab sama sekali. Aku udah berdoa, aku udah berpuasa, udah seperti itu, tapi kok tiba-tiba Tuhan tuh gak menjawab setiap kesesakanku. Tuhan tidak mau mendengarkan aku. Terkadang kita sering kan seperti itu, atau pernah seperti itu gitu loh. Nah, di sini coba kita lihat. Pasti sangat menyakitkan kan saat tidak digubris, saat tidak dijawab. Nah, itu juga yang dirasakan sama perempuan Kanaan ini saat Yesus terdiam. Tidak menggubris, tidak menjawab, tidak bergeming lah kayak gitu kan. Nah, padahal dia sangat mengharapkan. Tapi ada satu sikap dari perempuan ini harus kita teladani. Dia sangat mengagumkan gitu. Dia tetap stay di situ. Dia nggak pergi. Coba kalau kita biasanya marah sama Tuhan kan, Tuhan ini diam aja nih. Aku udah nggak usah aku berdoa, langsung merancu kita kan. Sering kita kayak gitu sama Tuhan. Tuhan diam gitu, tapi tiba-tiba kita merancu. Ngapain aku doa dulu gitu, Tuhan ini diam, nggak jawab-jawab juga. Tapi kita lihat perempuan ini, kita harus meneladani dia gitu. Contoh yang Tuhan berikan, perempuan Kanaan ini, dia nggak kenal Tuhan loh guys. Orang Farisi lah waktu itu kan. Orang Farisi, orang orang tidak kenal Tuhan, orang Kanaan. Nah, tapi kemudian apa? Dia mau diusir sama murid-muridnya. Apalagi sih ujian kedua yang dialaminya setelah Tuhan berdiam, tidak menjawab, terus tidak berbuat apa-apa. Mungkin melihat dia juga enggak gitu ya. Pokoknya kadang kita merasa seperti itu ya. Kita sering doa apa segala macam, tiba-tiba aduh kenapa ya nggak dijawab Tuhan, kayaknya doaku kok kayaknya Tuhan ini nggak dengar aku dong. Sudah mau dapat jodoh katanya sih nggak datang jodohnya. mau seperti ini Tuhan, kok aku nih kayaknya Tuhan nggak dengerin ya aku yang ngomong ya. Udah menangis air mata sudah sebaskom, ganti lagi baskomnya, keluar lagi baskomnya gitu, nggak ada juga dijawab Tuhan gitu. Nah, apa yang kita lakukan terkadang? Marah nggak? Kecewa, sakit hati, teriak-teriak, nggak usah ke gereja lagi, aku nggak usah konser lagi, aku nggak mau nggak mau aku konser lagi, ngapain aku di situ? Aku doa gitu, aku kayak gini kok Tuhan nggak jawab juga doa aku, ngapain aku ke gereja lagi, ngapain aku konser lagi? Kebanyakan orang seperti itu. Nah, di sini Tuhan mau kasih contoh kita meneladani perempuan Kanaan ini. Nah, terkadang saat seseorang dihadapi dengan situasi di situ, kebanyakan anak-anak itu mundur dari Tuhan, memilih mundur, memilih tidak berdiam di situ, tidak setia di situ. Tapi kita lihat perempuan Kanaan ini, dia setia guys. Kita baca ayat 24 dan 25. Karika baca. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. 25? Udah. Oh ya. Oke. Di sini kita lagi melihat respon Tuhan. Setelah Tuhan diam, apa yang Tuhan bilang? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bayangkan, bukan buat kau, bukan buat kamu, hai orang Kanaan. Aku kesini hanya diutus Untuk orang Israel. untuk orang Israel, Tuhan. Itu suatu penolakan. Tuhan, itu suatu penolakan dan itu ujian buat perempuan Kanaan ini lagi gitu. Setelah dia didiamin, dia ditolak, sudah gitu nggak didengerin gitu, malah dibilang aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang. Tetapi apa yang dilakukan perempuan itu? Dia mendekat dan menyembah, semakin sembah, Tuhan tolonglah aku. Ada nggak dia kecewa? Setelah didiamin, terus dia dibilang aku diutus bukan buat kamu, aku buat umat Israel seperti itu. Nah, kita terkadang ngerasa ditolak sama Tuhan gitu ya. Kita ngerasa kadang seperti Tuhan tuh memalingkan wajah dari kita, kok kayak Tuhan ini jauh ya, kok kayak Tuhan ini nggak dengerin aku, kok seperti wajah Tuhan ini jauh dari aku, kok seperti memalingkan wajahnya gitu, sampai kita nangis-nangis mencari wajah Tuhan gitu. Tapi nggak ada pertolongan sama sekali. Kita semakin tertekan, kita semakin kecewa, kita semakin merasa seolah-olah Tuhan menolak dan nggak ada jalan keluar guys. Apa yang kita lakukan biasanya guys? Tuhan itu bukannya menolak kita, tapi dia sedang menguji kesabaran dan iman
Apa kita setia? Apa kita setia nggak? Kita stay nggak di situ? Jadi sini ada ujian iman yang mau Tuhan berikan buat kita gitu. Apakah kita setia apa enggak gitu loh. Saat kita ditolak, tadi didiamin Tuhan gitu. Terus saat kita dibilang Tuhan seperti itulah, Tuhan menolak, memalingkan wajahnya. Mungkin reaksi enggak sama kamu seperti itu ya. Tapi kita kadang langsung aduh udah aja gitu. Meraju lagi, Tuhan nih kayak gini tega sama aku. Terus aja gerai. Mau aku balik aja lagi sama kehidupan yang lama. Aku ngedu game aja lagi cari kesenangan yang lain lah. Atau aku nongki nongkrong gitu ya. Kok kayaknya Tuhan ini menolak aku, kok kayaknya Tuhan ini nggak mau jawab aku, kok Tuhan ini memalingkan wajahnya sama aku. Kita jadi merasa sakit hati, kecewa sama Tuhan, kecewa sama orang sekitar kita. Kita kecewa dengan situasi kita kecewa sama keadaan kita gitu ya. Karena kita ngerasa nggak ada yang mampu menolong kita. Dan kita merasa dikucilkan, kita merasa kita ditolak. Baik, tidak ada yang mau mendengarkan seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan menjadi perempuan Kanaan yang semalah ditolak Tuhan, dia malah menyembah Tuhan sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia semakin merendahkan dirinya gitu. Sudah didiamin, dia tetap diam di situ, nggak pergi dia. Kalau kita kebiasaan sudah di kayak gitu, jangan ngapain, pergi jauh. Terus dibilang gitu lagi, ya, ngapain kau sini ya gitu, meraju jauh. Seperti itu kan kadang kita kayak gitu, kita langsung pergi cabut. Sedangkan perempuan ini apa? Dia semakin menyembah Tuhan, semakin merendahkan dirinya gitu, semakin diam di dekat Tuhan gitu. Jadi terkadang kita merasa Tuhan menolak kita Tuhan memalingkan wajahnya. Tapi Tuhan mau kasih ajar kita pada hari ini, tetap rendahkan dirimu karena Tuhan sedang menguji hatimu. Dia sedang menguji iman kita. Apakah engkau memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan seperti itu? Jadi jangan cepat kecewa, jangan cepat merasa tidak ditolong Tuhan atau Tuhan tidak menjawab. Tapi Tuhan mau di sini kita tetap sabar seperti itu. Amin. Amin. Karena Tuhan bilang jangan pernah menyerah gitu ya. Jadi Tuhan tuh sedang menguji kesabaran. Karena di Amsal 16 ayat 32, coba buka. Amsal 16 ayat 32. Karena kesabaran itu membuahkan hasil yang sangat indah. Ada? Sudah? Amsal 16 ayat 32? Sudah. Oke, dia baca. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi Tuhan bilang sabar, nah. Bukan karena aku memalingkan wajahku, bukan karena aku berdiam, aku tidak menjawabmu, bukan aku seolah-olah menolakmu, tapi karena aku meminta engkau bersabar. Karena Tuhan sedang menguji kesabaran kita. Amin. Amin. Selanjutnya kita lihat lagi. Setelah perempuan Kanaan didiamin, mau diusir, terus ditolak, apa lagi sih ujian yang diberikan Tuhan buat dia? Kita buka ayat 26 ayat 27 sampai 27. Oke. Jojo baca ayat 26 dan 27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Oke. Kasar banget gak sih kalau kita dengar gitu ya? Mana nih? 26 guys. Iya. Kalau kita dengar gitu ya. Tetapi Yesus jawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seolah-olah perempuan Kanaan itu tuh anjing lah kalau kita ini kan gitu loh. Dan itu pun tidak patut gitu. Tapi kembali kita lihat dan teladani apa yang perempuan Kanaan ini lakukan. Dia pergi nggak setelah dilontarkan seperti itu? Setelah dihina. Anggapannya kan dihina kan? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau mungkin doang nih, ngarai kau, kau, enggak, langsung diambilnya, dengan aji pemungkas gitu, wah langsung gitu ya. Tapi
di saat orang merendahkan kita, ya, menghina kita, anggapannya menghina, kau bilang aku anjing, langsung keluar lah itu ya kan, jago jurus kumpunya gitu. Tapi coba yang kita harus teladani dari wanita ini dan perempuan ini, sampai Tuhan memuji dia pada akhirnya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah jatuh dari meja Tuhan. Dia merendahkan dirinya lagi, guys. Bukannya dia langsung naik pitam, ajar curang, melaksat, enggak seperti itu dia. Tapi dia merendahkan dirinya, semakin merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Sudah tadi dia memohon tolong Tuhan, tapi setelah diuji Tuhan lagi seperti itu, dia bilang benar Tuhan. Dia membenarkan itu gitu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Sungguh luar biasa ya. Kalau kita di posisi ini mungkin kita akan lah, dari awal mungkin kita ujian pertama udah pergi ya nggak? Didiamin orang, cuekin aku, mereka ini ngapain aku? Seperti itu kan. Ada teman-teman kita lagi ngobrol, kita dicuekin, apa mereka tuh memang berkaca tuh, bisa digituin. Nah seperti itu kita pergi langsung. Terus kita dikacangin guys, yang keduanya guys, kayak ditolak, nggak bisa deh kayaknya aku. Sudah penuh kelompok kami, nggak bisa nambah-nambah orang. Kita langsung kecewa gitu ya, kita langsung kecewa, langsung pergi, langsung sakit hatiku. Atau kadang terus kita habis itu diomongin lagi, dasar kamu sana-sana, seperti ditolak, diremehkan, sakit hati langsung menderita, luka batin, wah kebatinan, akar pahit, oh my god, akar pahit langsung apa sebenarnya. Tapi di sini Tuhan mau kasih contoh kalau kita sebaiknya seperti perempuan Kanaan ini, guys. Dia bilang benar, membenarkan apa yang Tuhan katakan. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari mejanya. Dia membenarkan yang Tuhan bilang. Berarti dia sangat merendahkan diri, hatinya gitu, merendahkan dirinya. Dia enggak langsung yang apa sih ini, seperti itu. Dibilang gitu enggak ya. Tapi dia mau merendahkan diri gitu. Nah, dicap anjing itu bukan hal yang menyenangkan, ya enggak sih? Enggak kan? Sebaliknya sangat menyakitkan gitu. Kalau si Domi, bisa sudah dia suaranya langsung menggelegar. Tapi itu Domi yang dulu guys, sekarang Domi nggak gitu. Amin. Oke. Nah, di sini setelah itu apa sih yang diperoleh dari perempuan ini yang bisa kita petik dari sini? Tuhan bilang iman ibu ini sangat besar gitu ya. Nah, sering nggak sih kita hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan tuh dalam situasi kayak gini? Sering kan? Sering. Didiamkan orang, ditolak orang, direndahkan orang. Sering. Siapa yang nggak pernah? Pernah? Ya, pernah ya. Yang lain nggak pernah ya? Didiamin orang, ditolak orang, diremehin orang. Apa sih kamu ratik wara? Seperti itu ya. Langsung nggak kita bikin siapa nih ratik wara? Siapa? Cuman serpihan debu. Butiran debu guys. Nah, tapi Tuhan itu berharap kita tuh jangan putus asa gitu. Tetap berharap sama Tuhan. Jangan kita didiamin, ditolak dan rendahkan terus kita cari yang lain-lain. Tapi Tuhan mau kita tetap merendahkan diri dan mencari Tuhan. Nah, di sini setelah ini Yesus menjawab apa? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Besar imanmu, kata Tuhan. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anak itu sembuh. Setelah melewati beberapa ujian keras. Kita sering ngerasa gitu ya, Tuhan diamin kita, Tuhan nolak kita. Kok kayaknya sudah Tuhan nolak, sudah Tuhan diamin, sekitarku tuh kayak meremehkan aku, kayak mencaci aku, seperti aku nih ngapain lagi di dunia ini. Kok kayak gak ada yang dengerin aku, kok kayak gak ada yang peduli sama aku. Bahkan Tuhan pun memalingkan wajahnya dari aku. Terkadang kita ngerasa kayak gitu. Jangan nangis. Ada
sakit guys. Jadi perhatiin kakaknya sebentar. Jadi hari-hari yang kita rasakan itu berat gitu. Saat kita mengalami situasi ini pasti kita merasa sangat sakit, kecewa dan sangat berat. Tapi Tuhan mau kita tetap setia. Tuhan gak mau kita jadi punya iman yang kaleng-kaleng, yang sedikit didiamin langsung kaleng-kaleng, langsung mundur dari Tuhan, gak komsel lagi, gak mau ibadah lagi, baru didiamin. Terus pas kita doa-doa lagi ternyata Tuhan malah seperti susah digapai, memalingkan wajahnya sama kita. Kita mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan sekitar, menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Semakin dia diamin, dia semakin merendahkan diri, dia tetap berdiam di situ, dia tetap setia. Semakin dia ditolak, diusir, bahkan dibilang, bukan, aku datang bukan untuk engkau, tapi untuk umat Israel. Diutus untuk umat Israel. Sudah seperti itu, tetap dia setia, bahkan dia semakin merendahkan dirinya. Dia mau minta tolong sama Tuhan, tolong saya, sembuhkan anak saya, karena anaknya ini sakit kerasukan setan tadi ya. Ternyata setelah itu diremehkan, ditindas. Kadang kita sering diremehkan, kita sering ditindas, tapi dia tetap setia dan dia membenarkan gitu. Benar, aku ini bukan siapa-siapa, bukan seperti itu ya. Kita kadang, ya Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini gak bisa berbuat apa-apa, hanya berharap sama Tuhan aku mampu. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kekuatan Tuhan. Jadi jangan kita merasa ada orang menginjak-injak kita, ada orang membuat kita sakit hati, terus kita mencari kekuatan sendiri gitu. Tuhan mau kita tetap berserah sama Tuhan dan semakin merendahkan diri. Amin. Tuhan mau kita semakin berpegang sama Tuhan supaya iman kita teruji seperti itu. Karena apa yang kita dapatkan? Jawaban setiap doa kita. Jadi apapun setiap doamu, kamu sedang bergumul apa, kamu jangan pernah jemu-jemu. Tetap bergumul sama Tuhan. Walaupun sepertinya kok gak dijawab, kok kayak Tuhan diam, kok kayak Tuhan nolak, kok kayaknya situasi meremehkan aku, kok kayaknya aku ditekan, dihimpit sana sini. Kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia tetap setia, dia tetap merendahkan dirinya, dia tetap berpegang kepada kehendak Tuhan. Dan akhirnya anak ibu ini sembuh. Jadilah seperti imanmu, hai ibu. Berarti Tuhan memuji dia karena besar imanmu. Jadi di sini Tuhan memberikan contoh kepada kita lewat perempuan Kanaan ini seperti itu. Bukan karena kita, apalagi kita anak-anak Tuhan gitu, kita sudah mengenal Tuhan. Sedangkan perempuan Kanaan ini bukan orang yang mengenal Tuhan gitu. Kita tuh sudah mengenal Tuhan guys, kita udah pernah ketemu pribadinya Tuhan gitu. Kita tahu Tuhan, kita pernah ngerasakan kebaikan Tuhan, kita mengenal dia gitu. Kita ngerasakan hubungan yang baik sama Tuhan. Masa sedikit saja dicuekin atau sedikit saja kita kena sentil kayak gitu ya, kita langsung mundur dari Tuhan. Berarti kamu tidak memiliki iman yang besar melebihi perempuan Kanaan ini yang sama sekali nggak kenal sama Tuhan. Amin. Oke, di sini kita belajar dan kita percaya bahwa kita ingin menjadi seperti perempuan Kanaan ini yang tetap kuat dan memiliki iman yang besar. Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Memiliki iman besar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, kita berlutut yuk. Yang di rumah juga. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerkamku. Firman-Mu di dalamku
Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kasihkanlah Tuhan menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berpisah dari tempat ini juga Tuhan Yesus, Kau lawati kami Tuhan. Hijaukan kami dari segala kecelakaan roh maut, binatang jahat, sakit penyakit, semua kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengakhiri komsel kami Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara lebih lagi Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur yang percaya berkata Amin. Amin. Jangan lupa. Jangan lupa. Shalom. Ibadah komsel kita selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe.